Jangan dari saya. Baca, gak usah ini. Nanti gak saya usah ini framing segala macam. Gak usah. Loh, jadilah baca. pengikutku. Seperti aku juga Kristus. 1 Korintus berapa? Itu. Mau belajar. Baiklah, aku kirim kamu ke perpustakaan. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangan sombong kalau status mau belajar. 1 Jangan sombong. Korintus berapa? Bagus. Baru mau belajar udah ditanya. 1 Makanya Korintus kalau berapa? baru 11 nomor 1, Paman. Ini dustanya Zuma ya. Dustanya Zuma ya. Saya yang tahu Bible di situ baru tanya-tanya, kamu katakan saya dusta. Zuma ini pendusta ya. Zuma ini pendusta. Ini buktinya. Boleh, Jadilah gak apa-apa. pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Paulus pengikut Kristus, dia mengajak untuk sama-sama menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini Zuma jangan jadi jangan berdusta di sini. Jadilah pengikut. Oke, boleh bacakan saya original teksnya, Bang. Bisa bacakan saya original teksnya? Original teks. Supaya kita kamu bisa tahu. terjemahkan nggak original teksnya? Tahu nggak? Alhamdulillah saya bisa pelan-pelan, meskipun pelan-pelan tapi minimal saya bisa. Yunani kayak ini. Kamu bisa nggak? Kamu dengarkan, bahasa Indonesia. kamu kalau orang bicara, kamu Kita dari Yunani aja. No. Dia malah lari ke original teks lagi. Ketika saya menjelaskan maksudnya itu, dia malah lari ke original teks lagi. Itu artinya bahwa dia nggak bisa mempertanggungjawabkan argumentasi dia. Dan bisa dong. Sudah mempelintir Bisa. Saya pertanggungjawabkan bisa. No. Ya makanya Anda harus pertanggungjawabkan sekarang. Jangan suruh saya baca teks aslinya. Sementara Anda yang menarasikan, Anda yang harus. Ini naik. Data Saya ajarin ya. gas, Bang. Bro, jangan dimut. Ini kan andalan Anda. Bagaimana ketika orang menerangkan ente bicara juga. Coba kamu belajar mendengar. Dalbo, kau sudah beberapa kali kau keong dari saya. Sekarang giliran guru Anda yang berhadapan langsung dengan saya. Karena guru Anda sekarang ini berhadapan langsung dengan saya. Siapa yang congornya lebih besar dari guru Andamu? Oke? Iya. Coba kamu dengarkan dulu. Kenapa Anda nggak baca original teksnya? Kenapa? Malu? Malu enggak? Dengan terjemahan aja saya sudah tertolong dan bisa membantu saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Dengan terjemahan sudah menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang kalau benar. Terjemahannya salah, apakah menolong? Loh, makanya dalam kitab terjemahan itu banyak versinya. Ada ini firman Allah yang itu. Banyak versinya, ada ini memalukan. Bahasa Indonesia modern. Jadi sesuatu apa yang kita belum paham, ketika kita belum mengerti. Oke, coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa sesuka hati Anda. Contohnya, ketika saya membacakan original teksnya, coba Anda terjemahkan sesuai dengan apa yang benar. Mamites mau katos kago Kristos. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau jangan membalikan, Zuma. Kau jangan membalikan. Ketika Anda menarasikan bahwa ini terjemahan yang benar, seharusnya Anda tunjukkan cara. Oh, kenapa dia lari? Kenapa? Ini Gurunda, dia ngoceh-ngoceh, bertanya ngoceh-ngoceh dulu. Tidak membiarkan orang menjelaskan. Iya. Ini enak kalau ini Patrium. Lebih santai dia. Saya pernah melihat. Satu aja. Tadi kan udah nanya tentang roh kan. Satu aja, boleh. Iya, jadi kesimpulannya dulu, kita simpulkan dulu. Kristen itu penyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Roh adalah makhluk. Roh sama dengan roh adalah makhluk halus. Oke, roh adalah makhluk halus. Oke, roh itu makhluk, tapi karena dia tidak kasar, maka dia disebut makhluk halus. Itulah roh.
Jadi Anda itu penyembah makhluk halus. Jadi sampai di situ udah paham ya? Makanya Kristen itu tidak pernah bisa satu tempat ibadah dengan Yahudi, karena Kristen disebut bidat oleh Yahudi, penyembah makhluk halus. Ya, saya boleh nanya satu aja. Silakan. Saya ingin tahu pertama apa Apa tuh? yang Anda ketahui pernah dilakukannya, dan kedua apa alasan Sebut. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Satu, apa kebaikan Muhammad? Dua, apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Silakan. Iya, baik. Jadi di antara seluruh wanita yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun. Lalu kemudian terdengar isu dari Kristen beliau menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Itu informasi yang diriwayatkan oleh Hisham, ya. Lalu kemudian ketika kita ingin membuktikan secara fakta, perang Badar dan perang Uhud syaratnya untuk ikut harus di atas 15 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa ikut perang Uhud. Perang Uhud, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut di dalam perang Uhud dan perang Badar. Artinya hoaks yang mengatakan Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Usia 15 tahun Siti Aisyah belum dijadikan sebagai istri. Itu yang pertama. Kedua, satu-satunya wanita, satu-satunya manusia, wanita sesama Rasulullah, istrinya yang menghafalkan lebih dari 2000 hadits adalah beliau, Siti Aisyah. Jadi fungsi daripada dinikahinya Siti Aisyah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan semua aspek yang menjadi literasi terkait pemahaman Al-Quran yang dianut oleh Rasulullah kepada umat manusia. Buktinya, hari ini ketika kita bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan junub, berkaitan dengan nifas, haditsnya itu disampaikan oleh istri beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang menerangkan tentang nifas, istri yang menerangkan kemudian tentang haid dan seterusnya. Rasulullah yang menjelaskan kepada beliau, beliau kemudian meriwayatkan. Kalau Rasulullah bercerita tentang wanita, alat reproduksi wanita, orang ragu, dari mana beliau tahu? Dia tidak pernah menjadi wanita, dia tidak pernah kemudian melihat wanita haid dan seterusnya. Rupa-rupanya hikmah daripada dinikahinya Siti Aisyah, sang istrilah yang akan kemudian menyampaikan risalah kenabian berkaitan dengan wanita. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang Anda bertanya, apa aja? Saya ingin mengatakan, berarti Anda ingin mengatakan bahwa HR Bukhari itu palsu ya? Hoax. Bukan palsu. Itu bukan palsu. Itu diriwayatkan oleh beliau, tetapi periwayatannya itu pada saat dia melakukan penelitian informasi itu, satu di antara narasumber itu sudah pikun. Sudah tidak bisa dijadikan acuan pembenaran informasi. Kenapa? Karena sudah lupa ingatan, sudah lemah ingatan, dan dia meriwayatkan itu pada saat dia di Irak, bukan pada saat dia di Madinah. Jadi pemberitaannya itu tetap aja diberitakan, tapi dikasih keterangan. Di sini ada Urwah yang menjelaskan, Urwah keterangan hadisnya seperti apa, kemudian informasinya. Selesai. Nah, sedangkan dibandingkan dengan histori sejarah, ternyata informasi-informasi yang disebutkan oleh isnad tadi itu lemah. Kenapa? Syarat ikut perang Uhud dan Badar minimal 15 tahun. Yang tidak 15 tahun disuruh pulang. Siti Aisyah tidak pulang, artinya dia sudah di atas 15 tahun. Oke, saya ingin
ingin tahu siapa penafsir yang mengatakan bahwa HR Bukhari 5134 itu doib. Coba Anda Ya, sebutkan. silakan Anda tampilkan hadisnya. Hadis Bukhari berapa yang Anda maksud? Silakan. 5134. 5134. Bukhari. Coba Anda katakan siapa yang mengatakan itu doib. Oke. Anda yang membawa narasi ini, Anda juga yang harus menjelaskan siapa-siapa aja sanatnya, biar kita jelaskan. Hadis berapa tadi? 5134. Kasihan ini titipan pertanyaan. Ya, Kamu bukan dikerjain titipan, sama saya cari sendiri. Kan Anda mengatakan itu doib. Oke, kalau Anda cari sendiri, berarti Anda paham dalilnya. Siapa aja sanatnya di situ? Enggak, saya kan enggak, itu kan Anda. Saya ingin dengar dari klaim penafsir, apakah penafsir mengatakan juga, atau ada haji atau kiai haji apa siapa mau seorang yang paham agama mengatakan seperti itu. Coba Apa yang Anda ceritakan ini? Hadis Bukhari 5134. iya, Mana ada bercerita tentang itu? Salah kamu. HR Bukhari 5134. Itu bukan bercerita tentang itu. Loh, Anda gimana sih? Loh, gimana? Itu berbicara mengenai sembelihan binatang kurban, berbicara mengenai Idul Adha. Gimana ini? Gimana? Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala inna awwala man nabda'a bi. Itu bukan bercerita tentang Siti Aisyah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Subha. Dia berkata, dia telah mengabarkan kepadaku Subaid. Dia berkata, saya mendengar As-Sabi dari Al-Barrah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sabdanya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Mana tentang Aisyah ini? HR Bukhari 5134 bukan hadis Bukhari. HR Bukhari. Lah, HR Bukhari itu artinya hadis riwayat. Aduh, parah. Benar kata Bang Zuma, ini bisa kita membuktikan 5134. 5134 membicarakan apa yang dikatakan Bang Zuma. Bang Suma dilawan Bang Erwin, susah. Dia tangan kanannya Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus. Islam itu kalau dikaji Bang, memiliki minimal 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami satu konsep atau satu kaidah di Islam. Sementara Anda definisi roh aja kalang kabut. Gimana mau membahas tentang Islam? Perdalam aja dulu tentang Bible. 1 Korintus 11 nomor 1. Betulkah di situ Paulus mengaku memitesmo katos krakokistos? Betulkah dia mengatakan seperti itu? Memitesmo katos kagokristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku teladani aku karena aku juga ini adalah Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1. Cuman terjemahannya kemudian diplesetkan di negara kita ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan jemaat banyak. Gitu loh. Oke? Karena memang amanat dari Paulus itu sendiri. Filipi 1 nomor 18. Ya, tapi pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Silakan jawab. Apa yang itu? kedua. Apa itu? Apa kebagian Muhammad? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang sangat cantik. Kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia agar supaya manusia itu tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Beliau datang memberi peringatan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dan menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba Anda lihat, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang,
Arab, Serambi Arab ini, Serambi Mekah, Madinah, dan semua tanah Arab itu adalah penyembah berhala. Perbudakan di mana-mana, seks bebas di mana-mana, ajaran paganisme di mana-mana, penyembahan berhala di mana-mana, pembunuhan terjadi secara masif di mana-mana. Begitu beliau datang, Permisi. Penjelasan aja itu kebaikan yang subjektif. Saya mau yang objektif. Kebaikan yang objektif itu apa? Yang pernah aku Dulu Oke, penjelasannya dengarkan baik. dulu ya. Baik. Kamu dengarkan dulu. yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya menyembah berhala diberhentikan, kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke? Yang tadinya kemudian tidak memiliki aturan kehidupan, memiliki aturan kehidupan. Contoh berkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia punya konsep ketuhanan. 5 sila yang digunakan Indonesia semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mandat yang diberikan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa itu? Dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat rahmat Yesus atau dengan berkat rahmat Yahweh atau berkat rahmat Theos, enggak ada. Yang adalah Allah. Itu dijadikan sebagai panduan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang berkonsep ketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Yang lain cuma ikut-ikutan. Oke? Yang lain cuma ikut-ikutan. Hanya 2 agama di dunia ini yang berketuhanan Esa. Apa itu? Yudaism dan Islam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan Kristen? Kristen Tuhannya 3. Mana contohnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh. 3 Tuhan saudara, bukan 1. Jadi kalau Anda bertanya konsep apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hinduisme mengajarkan Trimurti, Yahudi mengajarkan Trimurti, kemudian Mesir kuno dan juga Romawi mengajarkan Trinitas, hanya Yudaism dan Islam yang keturunan Abraham alaihissalam yang mengajarkan konsep Ehad atau Ahad, La ilaha illallah. Oke? Seperti itu, Bung. Dari tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak punya alat di kepala untuk menerima penyampaian saya, jangan dibalik. Bukan, saya yang Kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan alam semesta menyembah kepada satu Tuhan. Oke. Kalau mengajarkan itu bisa disebut guru. Saya nanya kebaikan yang pernah dilakukannya itu apa? Sebagai guru dia mengajarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Anda yang tidak paham jawaban saya. Contohnya begini, baginda menyudangi wanita Yahudi. Nah, itu kebaikan. Nah, coba kasih contoh seperti itu. Yang lain coba. Maksudnya gimana? Apa kebaikan? Kebaikannya semua aspek dalam sehari-hari. Semua aspek. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang Yahudi tua, ya, Yahudi tua yang buta, kemudian setiap hari dia maki-maki Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Lalu kemudian ada seorang yang senantiasa aktif memberikan beliau suapan makanan. Ketika wanita tua itu disuapin dengan lembut, dengan halus, dengan tata krama yang begitu indah, wanita tua Yahudi itu bercerita, "Kamu dengar Muhammad tidak? Kamu dengar yang disebut Nabi Muhammad tidak?" Orang ini yang menyuapi mengatakan, "Iya, saya dengar." Kenapa beliau, Ibu? Beliau itu pembunuh, beliau itu jahat, beliau itu suka menindas, beliau itu jahiliyah, beliau itu kafir.
Oh iya ibu, sambil disuapin. Setiap hari disuapin, dan setiap hari ketika disuapin hanya ada di mulutnya wanita Yahudi itu, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat. Pada suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, datanglah sahabatnya menyuapin wanita tersebut. Ketika ditanya apa amalan Rasulullah yang selalu dia lakukan, beliau selalu menyuapi wanita Yahudi di pasar ini. Datanglah kemudian sahabatnya ke sana, disuapin. Begitu disuapin sama sahabat Rasulullah, perempuan itu langsung menepis tangannya. Jangan kau suapin aku. Kenapa rupanya? Selama ini yang menyuapi saya tidak seperti kamu. Yang menyuapi saya selama ini itu halus, lembut. Dia memperlakukan aku sangat-sangat indah, sangat nyaman. Kamu jangan, itu bukan kamu kan? Iya, yang menyuapin kamu itu sudah meninggal. Siapa dia rupanya? Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut seketika menangis terjadi-jadinya. Yang selama ini diceritakan jahat, ternyata tiap hari yang menyuapi saya itu beliau. Iya, inilah yang terjadi samamu. Kamu tidak tahu Indonesia ini merdeka berkat beliau. Pengikut umatnya yang mengusir penjajah, bukan orang Kristen yang mengusir penjajah. Bukan, mohon maaf. Justru Kristen itu adalah pengikut agama penjajah. Coba andaikan saja ajaran Rasulullah itu tidak sampai ke Nusantara, kerajaan demi kerajaan masing-masing ego tidak mau bersatu. Majapahit mengatakan kerajaan yang hebat, Sriwijaya mengatakan hebat, kerajaan Goa Makassar mengatakan dirinya hebat, kerajaan Luwu juga mengatakan hebat. Masing-masing mengukuhkan kerajaan masing-masing, tidak ada persatuan. Apa yang terjadi? Hancur kita. Di saat kemudian negara-negara lain sudah maju, hancur kita. Untung Rasulullah mengajarkan shalom, damai sejahtera, tidak menginginkan adanya penindasan, tidak menginginkan adanya pemerasan, peperangan dan seterusnya. Maka rakyat pribumi bersatu menggaungkan apa? Allah. Tidak, bukan, tapi Allahu Akbar. Mereka kemudian dengan Allahu Akbar mengusir orang. Pahami apa yang baik dari Rasulullah? Yang baik dari Rasulullah menghadiahkan ajaran shalom, damai sejahtera yang bisa kau nikmati sekarang. Kau hidup di tengah-tengah umatnya, damai sejahtera kan? Coba kamu hidup di negara luar yang mayoritas Kristen. Cobalah di sana kamu hidup. Iya, makanya saya pengen dengar jawaban yang tadi ya. Enggak, begini gimana? Macam yang padahal pertanyaan saya apa kebaikan Muhammad kan begitu. Nah tadi kan aku udah Kebaikan menceritakan. beliau itulah mengajarkan Islam, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan manusia. Oke, sekarang pertanyaan saya, coba buktikan mana datanya bahwa Muhammad pernah menyuapi wanita Yahudi. Coba silakan. Jangan Ya, cuma baca ada. Anda bisa hadis. Anda bisa hadis. Saya baca hadis berapa? Hadis berapa? Iya, hadis berapa itu? Paling bisa. Iya. Tunggu. Saya lupa Itu hadis hadisnya. berapa, coba. Akhi Sudi ingat hadisnya? Ada yang ingat hadisnya? Islam itu luas soalnya, jadi kita tidak bisa hafal satu-satu. Seorang pengemis wanita Yahudi yang ada di Madinah. Saya pengen datanya mana? Ya, Kalau ada cuma ngomong yang enggak betul, enggak. juga bisa. Kami umat Islam itu nggak Ustaz bisa. Hadis riwayat Muslim itu kan. Di Sirah Nabawiyah ada satu mas. Sirah Nabawiyah kan. Hadis ada di Sirah Nabawiyah ada. Ada. Iya. Tidak ada. Hadisnya hadis berapa? Saya nggak tanya buku. Sabar, teman-teman lagi cari. Sabar ya. Saya lagi di gunung soalnya kitab saya di rumah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sempurna. Makanya saudara tidak akan pernah menemukan sebuah buku yang menceritakan akhlak beliau itu buruk. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba kamu carikan saya buku di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan akhlaknya buruk. Tidak akan pernah Anda temukan, kecuali link-link yang dibuat oleh orientalis seperti yang kamu
Seperti yang Di situ kamu katakan dikatakan tadi. memotong tangan di situ, memotong tangan. Oh, itulah Itu nggak hebatnya buruk tuh dia. memotong tangan itu. Oh enggak buruk. Coba Anda baca bagaimana kemudian di dalam Imamat 21. Memotong tangan nggak buruk. Loh, itu perintah Tuhan loh. Itu perintah Tuhan, gimana ceritanya? Perintah Tuhan kok bilang buruk? Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu kok buruk? Bagaimana dengan perintah Tuhan kepada Nabi Musa? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah semua apapun yang ada di sana. Itu perintah siapa? Buruk tadi itu. Buruk tidak? Oh, maksud anda Muhammad pada saat itu membaca Alkitab gitu? Ya. Loh, saya tanya samamu, kamu dia jangan potong tangan itu, dia kamu baca jangan Alkitab itu. bahlul. Saya tanya samamu, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan membunuh, apakah itu buruk? Aku tanya samamu sekarang. Tadi anda bilang itu perintah Tuhan yang Ya, mana? memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan Ditulis di mana? untuk menegakkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu perintah Tuhan. Nah sekarang saya tanya samamu, apakah kemudian ketika ada perintah kepada Nabi Musa untuk membunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas, apakah itu buruk? Jawab dulu. Jawab dulu. Saya belum dapat jawaban. Tadi anda bilang Nabi Muhammad memotong tangan itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang di mana? Mana hadisnya? Bacakan hadisnya. Bacakan hadisnya. Bacakan. Lo. Anda terlalu tajam kalau bertanya. Giliran ditanya adalah Yesus juga nangis. menyuruh potong tangan. Apakah itu buruk? Yesus menyuruh potong tangan. Ngerti enggak kau? Enggak ada pernah Yesus bilang Ah, ini kamu koplang nggak pernah baca Bible. Baca Markus 9 dari ayat 42 tuh. Baca sampai ayat 49. Baca. Jadi begini, nanti perumpamaan tadi. Markus 9 ayat 49. Ya, Markus 9 ayat 42 sampai ayat 49 itu Yesus menyuruh apa? Kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan dicemplungkan ke laut. Tengok tuh kejamnya Yesus itu. Ya betul lah. Ah, ya iya. Kalau Yesus ya betul deh. Kalau Yesus ya betul deh. Matamu. Tapi kan Kamu Yesus tahu- nggak melaksanakan itu gitu loh. Dia kan hanya mengucapkan kan. Siapa bilang barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci Ini sendiri yang ayahnya, memotong. tidak membenci anak kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Bedakan perlakuan dengan ucapan. Anda Loh. bisa memberikan perlakuan. Oh, jadi Yesus itu pembohong gitu maksudnya? Yesus itu pembohong Bukan sama maksudnya? pembohong. Siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah dia di hadapanku. Itu perintah siapa? Perintah Ya, siapa itu tuh? nanti di hari kiamat. Itu nanti di hari Ya, kiamat. di kiamat. Iya 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 iya. Di kiamat. Kalau giliran kayak gitu di kiamat, kalau yang kayak gitu hiasan. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan itu kalian ini. Lah, bagaimana mungkin Yesus kami akui sebagai Tuhan sementara Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan? Kan tompel. Bagaimana kita mengaku Yesus Tuhan kalau dia aja nyolong? Masa kalau ada Tuhan yang nyolong keledai gimana sih? Bagaimana mungkin kami mengakui Yesus itu Tuhan sementara Yesus kalau tidak cebok bau? Gimana kita mau akui dia Tuhan? Coba suruh Yesus enggak cebok, bau enggak? Bau. Itu yang kau tuhankan? Enggak mungkin. Gimana? Bagaimana mungkin kemudian Yesus kami tuhankan? Yesus tidak kentut seminggu, bengkak perutnya kembung, kena lever dia lama-lama. Pertama-tama masih tobat, lama-lama juga. Ini kan kamu bertanya, kami tidak menuhankan. Saya tanya, kamu tanya, kami tidak menuhankan. Makanya saya jawab, bagaimana mungkin kami mau menuhankan manusia yang punya anus? Gak mungkin, hanya orang bocor dan gepeng kepalanya yang mau menuhankan yang kayak begitu. Lagian Yesus juga tidak menuhankan dirinya kok. Anda yang melakukan ayat. Ya saya jelaskan maknanya. Yesus tidak menuhankan dirinya kok. Yesus menuhankan Allah, dia tidak menuhankan dirinya. Kalian kan penganut agama Romawi, penyembah roh-roh. Makanya Anda menyembah Yesus, kan Anda penyembah roh. Sederhana kan?
Loh, sekarang saya tanya begini. Yang Ya, tanya berkuasa lagi. itu di dunia dan di surga itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa yang berkuasa di bumi? Tuhannya Yesus. Sudah, yang berarti berkuasa. Yesus itu Allah. Tuhannya Yesus gepeng. Kok Yesus berkuasa? Yesus berkuasa apa? Yesus berkuasa nggak menahan kentutnya seminggu. Berarti kamu nggak pernah baca Injil kan? Lah saya baca Kepada aku Injil. telah diberi Kepada kuasa aku di telah bumi dan di diberikan surga. kuasa di bumi dan